Bismillahirrahmanirrahim. Kembali di channel Robi Belpis ya. Kali ini saya ingin memberikan preview pertandingan yang akan berlangsung nanti malam, yaitu antara Semen Padang melawan Persib Bandung ya. Ini pertandingan yang sangat menarik karena beberapa alasan. Yang pertama ya, pertemuan head to head kedua tim ini antara Persib Bandung melawan Semen Padang itu hampir selalu ya, kalau tidak salah dalam 5 pertandingan terakhir itu ya, itu selalu berimbang. Artinya belum ada yang bisa kalah ataupun bisa menang. Itu yang pertama yang menarik ya. Musim lalu pun sama, Persib Bandung di kandang hanya bisa menahan imbang ya, hanya bisa artinya ditahan imbang oleh Semen Padang ya dengan skor 1-1 gitu kan. Nah, kemudian yang kedua ya, perbedaan di klasemen ya, dimana Persib Bandung saat ini kokoh dengan peringkat pertama dengan 54 poin ya, sedangkan Semen Padang kita tahu berada di zona merah ya, di zona degradasi ya. Itu jadi motivasi daripada kedua tim ini berbeda. Kalau Persib Bandung ingin meraih poin penuh karena ingin mengukuhkan klasemen sementara di Liga 1 yaitu 54 poin, artinya kalau menang kan menjadi 57 poin, itu menjauhi kejaran pesaingnya Dewa United, Persibaya ataupun yang lainnya. Sedangkan bagi Semen Padang, mereka harus menang ya. Kenapa? Karena mereka ingin meraih poin penuh supaya bisa terhindar berjuang dari zona degradasi. Jadi baik bagi Persib Bandung ataupun Semen Padang, pertandingan ini seperti final ya, atau 8 pertandingan tersisa itu bagi kedua tim baik Semen Padang atau Persib Bandung adalah final ya. Bagi Persib Bandung itu pertandingan selanjutnya termasuk dengan Semen Padang itu adalah penentuan kejuaraan, apakah mereka bisa menjadi juara atau tidak. Sedangkan bagi Semen Padang itu penentuan bagi mereka apakah mereka bisa lolos dari zona merah atau zona degradasi atau tidak. Itu yang kedua. Yang ketiga yang juga menarik adalah kedua tim tidak akan diperkuat oleh beberapa pemain inti. Di Semen Padang kalau tidak salah ada 4 ya pemain yang absen, yang merupakan pemain inti yang tidak bisa. Di Persib Bandung 2 ya minimal, yaitu Rian Kurnia dan juga, walaupun Rian Kurnia kan bukan pemain inti, tetapi ya karena dalam 2 pertandingan terakhir kan mencetak gol, artinya kehilangan ini lumayan gitu ya. Pemain intinya adalah Nick Weaver kita tahu tidak akan bermain karena mengalami akumulasi kartu gitu ya. Artinya ya ini kesempatan dari Semen Padang lebih banyak yang tidak bermain, artinya ini kesempatan bagi Persib Bandung. Jadi ada 3 tuh ya yang kalau kita lihat lagi ke titik statistik ya, statistik bagaimana posisinya kan tadi sudah jelas ya, Persib Bandung di atas sedangkan Semen Padang di bawah. Nah, satu hal, Semen Padang selalu berhasil menyulitkan Persib Bandung, terbukti di musim kemarin itu kan mereka hanya bisa bermain imbang. Tapi Persib Bandung tidak boleh imbang, apalagi kalah. Pasti Persib Bandung harus meraih poin penuh. Kenapa? Karena jika kembali kalah atau imbang, maka poin mereka rawan nanti mudah disalip oleh pesaingnya, apakah Dewa United ataupun nanti Persibaya Surabaya. Jadi saya kira Persib Bandung ya, dengan melihat jarak poin yang semakin dekat dengan pesaingnya, itu pasti mengincar kemenangan, mengincar poin penuh. Apalagi kan setelah ini mereka akan beristirahat, akan break dulu ya, karena ada FIFA Matchday dan juga nanti ada libur lebaran. Jadi saya kira Persib Bandung akan mengincar poin penuh ya untuk memenangkan pertandingan. Nah, pertanyaannya adalah apakah Persib Bandung bisa memenangkan pertandingan atau tidak? Oke, kita lihat bagaimana kinerja Bojan Hodak ya. Ya, Bojan Hodak seperti yang kita sampaikan berkali-kali itu kan memainkan sepak bola reaktif ya, pragmatis, ball possession rendah gitu kan. Nah, artinya mengandalkan serangan balik gitu kan, mengandalkan efektivitas gitu. Nah, tim yang mengandalkan efektivitas, dan sejauh ini memang Persib Bandung adalah salah satu tim dengan counter attack paling mematikan ya, tim kedua yang paling produktif dan tim yang juga merupakan pertahanan terbaik. Artinya ya kombinasinya sejauh ini cukup oke. Persib adalah tim yang sulit sekali dikalahkan, harus diakui sulit sekali dikalahkan. Tetapi kadang-kadang mereka juga agak kesulitan untuk menang. Jadi pada akhirnya kan rasio imbangnya, hasil imbangnya lebih banyak, cukup banyak gitu kan, 9. Kedua kalau tidak salah dibanding dengan PSM Makassar. Nah, PSM Makassar juga sama kan dengan Berando Tavares
dengan skema pragmatisnya juga sulit dikalahkan, tetapi juga agak sulit untuk menang. Nah, Persib Bandung kalau kita lihat di musim ini selalu, dan musim sebelumnya selalu kesulitan ketika bermain, ketika melawan tim yang justru bertahan total ya. Ya, Semen Padang musim putaran pertama, Madura United, kemudian beberapa tim lain ketika mereka menerapkan bertahan total itu sulit ya Persib Bandung. Kenapa? Ketika mereka bertahan total, Persib Bandung biasanya diberikan penguasaan bola. Ketika penguasaan bola Persib Bandung tinggi, nah mereka seperti deadlock, mereka seperti kebingungan. Jadi fase build up-nya itu tidak berjalan. Ya wajar, karena tadi taktiknya adalah defense counter dari Persib Bandung ya. Jadi saya lihat 3 pertandingan sebelumnya di mana Persib Bandung menguasai bola ya, ball possession, itu hasilnya tidak maksimal, apakah kalah atau apakah imbang atau bahkan kalah ya. Hanya di pertandingan kemarin, nah agak menarik tuh, hanya di pertandingan kemarin Persib Bandung tinggi ball possessionnya tetapi juga berhasil menang, yaitu ketika melawan Persik Kediri dengan skor 4-1. Dan sebelum pertandingan melawan Persik Kediri, Coach Bojan Hodak meminta ya para pemainnya untuk apa? Satu kata kuncinya, bermain lebih kreatif. Nah itu, bermain lebih kreatif. Kan begini, kalau kita lihat ya, Persib Bandung mengandalkan counter attack. Nah, mengandalkan counter attack yang cepat gitu kan. Ketika mereka dapat bola, ya mereka akan bermain 1-2 sentuhan kemudian langsung memberikannya ya. Harus diakui ya, Terran Delvino menurut saya agak lama ya. Makanya betul ketika pengamat sepak bola Pak Bungkus ya, Bungkusnya ini mengatakan apa perbedaan Terran Delvino dengan Stefano Beltrame. Nah, di sini Stefano Beltrame dari segi kreativitas lebih oke. Dan memang tidak lama menguasai bola, 1-2 sentuhan kemudian dilempar. Tetapi dari segi produktivitas ya Terran Delvino unggul. Artinya ya seperti ini. Jadi menurut saya Terran Delvino harus lebih cepat tuh di dalam mengalirkan bola supaya skema counter attack-nya terlihat mematikan. Nah, ketika counter attack itu tidak berjalan, kan misalnya lini tengah kalah nih, biasanya kan long ball, langsung ke belakang pertahanan lawan gitu, dengan memanfaatkan kecepatan David da Silva atau Beckham Putra atau Ciro Alves gitu kan, seperti itu. Tetapi masalahnya kadang-kadang ketika Persib Bandung langsung melakukan long ball melewati lini tengah, kan ketika masuk ke lini tengah susah tuh. Nah, akhirnya opsinya adalah long ball gitu kan, langsung mengirim direct tuh kan. Seperti itu. Nah, masalahnya biasanya satu, akurasi. Ketika akurasi tidak, ya akhirnya kan tidak bisa menciptakan peluang. Nah, sia-sia seperti itu. Ya, tidak prima. Nah, kemudian kadang-kadang juga mudah diintercept oleh lawan. Ya, mereka sudah tahu kan seperti itu. Makanya kan Persib Bandung ketika deadlock dalam melakukan penyerangan, mereka menggunakan set piece, apakah tendangan penjuru, apakah tendangan bebas dan seterusnya gitu ya. Tapi ada kalanya juga tendangan penjuru dan lain sebagainya itu deadlock juga. Nah, pada akhirnya kan Persib Bandung akhirnya tidak bisa memaksimalkan peluang gitu kan, dan akhirnya ya hasilnya biasanya imbang seperti itu. Nah, di pertandingan melawan Persik Kediri, satu hal yang dimunculkan adalah kreativitas. Apa yang kurang dari Persib Bandung ketika menghadapi pemain yang bertahan? Oke, duel 1 lawan 1 pemainnya oke. Karena kan kalau duel lawan 1 lawan 1-nya salah, kalah itu kan berarti harus ada covering tuh. Contoh misalnya di tengahnya Maklok misal dengan pemain tengah lain kalah Maklok, nah maka harus ada yang mengcover supaya tidak bisa tetap lewat. Nah, kalau duel 1 lawan 1-nya imbang atau bahkan unggul, nah maka Persib Bandung harus seperti pada saat melawan Persik Kediri, lebih kreatif. Apa lebih kreatif? Lihat Ciro Alves. Kenapa Ciro Alves kemudian digelari ya menjadi man of the match ya, atau player of the match, walaupun tidak mencetak gol atau tidak memberikan assist ya, karena dia melakukan tusukan-tusukan yang luar biasa. Bagaimana Ciro Alves menyisir dari sisi kanan itu, melakukan tusukan-tusukan. Itu yang perlu dilakukan oleh pemain Persib Bandung. Kan ada ya, yang skillful ya, ada David da Silva, ada Ciro Alves, ada Beckham Putra, termasuk Terran Delvino kan. Nah, mereka harus memanfaatkan ya, skill yang mereka miliki untuk melakukan tusukan demi tusukan ya. Karena kreativitas itulah yang harus dimunculkan. Kalau Persib Bandung gagal menciptakan kreativitas seperti pada pertandingan melawan Persibaya misal ataupun yang lainnya, maka sulit bagi Persib Bandung untuk menang melawan tim yang tadi ya bertahan total gitu. Jadi kuncinya menurut saya, selain mengurangi kesalahan dan seterusnya, Persib Bandung harus lebih kreatif para pemainnya melakukan tusukan-tusukan ya ke pertahanan lawan, dan ya sekali berani ya syuting jarak jauh atau seperti apa
Intinya adalah harus lebih kreatif, harus lebih berani melakukan tusukan-tusukan. Selain dari sisi kiri dan sisi kanan, ya baiknya juga memang sentral itu lebih kuat gitu ya. Di sana kan ada Maklok, kemudian ada Ruby Darwis atau Adam Alis, ada Terem Delvino. Harusnya bermain dari sentral, dari tengah juga gitu ya. Selama ini Persib Bandung bermain dari sisi kiri dan sisi kanan gitu ya. Jarang dari tengah. Andai tengah ini dioptimalkan itu juga oke. Jadi dua menurut saya kuncinya jika Persib Bandung ingin menang, selain mereka disiplin bermain seperti biasa ya dengan daya juang yang tinggi, mereka harus lebih kreatif dan harus berani menyerang dari sisi tengah gitu ya. Kalau mereka tidak melakukan dua hal ini, saya kira berat untuk Persib Bandung bisa memenangkan pertandingan. Jelas Persib Bandung akan diunggulkan menang pada pertandingan kali ini gitu ya. Nah, pertanyaannya apakah Persib Bandung akan menang atau kembali Semen Padang menahan imbang Persib Bandung atau bahkan mengalahkannya? Ya, kita tunggu saja gitu ya. Kita tunggu. Kalau Persib Bandung sekali lagi ingin menang, nah maka Persib Bandung harus bermain kreatif, harus bermain lebih menusuk ya ke jantung pertahanan lawan. Oke, kita lihat nanti bagaimana hasilnya ya. Kalau feeling saya kalau mereka bisa bermain kreatif, mereka bisa mendapatkan keunggulan ya. Skornya bisa 3-1 atau mungkin 2-0 ya, seperti itu. Karena kemenangan ini akan membuat mereka semakin nyaman di posisi puncak dan kemungkinan juara akan tinggi. Kenapa saya katakan kemungkinan juara sangat tinggi? Karena begini, Coach Bojan Hodak ini biasanya ketika libur, ketika ada FIFA Matchday, istirahat, ketika mereka kembali bermain itu permainan. Jadi pemain Persib sekarang kan lelah, capek gitu kan. Nah itu biasanya agak deadlock. Tapi yang saya rasakan, yang saya lihat di Persib Bandung, ketika Persib Bandung ada fase istirahatnya, ketika mereka bermain mereka kembali gitu, tidak turun tetapi kembali stabil gitu ya, seperti itu. Jadi ya Persib harus menang ya, caranya tadi kreatif dan lebih menusuk. Prediksi saya kalau bisa kreatif dan lebih menusuk, mereka bisa menang 2-0 atau 3-1. Oke, kita lihat bagaimana prediksi menurut teman-teman, silahkan di kolom komentar. Terima kasih.